Kenapa Raja Solo Pakubuwono XIII dimakamkan di Imogiri, Jogja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai kenapa Raja Solo Pakubuwono XIII dimakamkan di Imogiri, Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai kenapa Raja Solo Pakubuwono XIII dimakamkan di Imogiri, Jogja. Suasana duka menyelimuti Keraton Kasunanan, Surakarta, Hadiningrat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakubuwono XIII, pemimpin spiritual dan budaya Jawa, telah wafat. Kepergiannya menandai akhir dari satu babak panjang dalam sejarah keraton yang telah berdiri selama lebih dari 2 abad. Pakubuwono XIII wafat pada Minggu 2 November 2025 di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Beliau meninggal dikarenakan sakit komplikasi termasuk gula darah tinggi dan penyakit lainnya. Pakubuwono ke-13 mangkat di usia 77 tahun setelah 21 tahun bertakhta di Keraton Kasunanan Surakarta. Kepergian Sinuwun ke-11 dari Solo ini menyisakan duka mendalam, terutama bagi keluarga internal keraton. Jenazah Sinuhun Pakubuwono XIII akan dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta, mengikuti tradisi turun-temurun para Raja Mataram. Proses pemakaman akan melibatkan kereta pusaka berusia lebih dari 100 tahun, ditarik oleh kuda pilihan, dan diiringi prajurit serta keluarga keraton. Kereta putih berhias mahkota itu bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol perjalanan suci seorang raja menuju keabadian. Prosesi pemakaman Pakubuwono XIII akan dilakukan secara adat. Nantinya, jenazah Sinuwun akan dikirap dari kompleks keraton hingga rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung pada Rabu pagi, sebelum dimakamkan di Imogiri. Jenazah Sinuwun akan diantar menggunakan kereta pusaka Pralaya yang berusia ratusan tahun. Saat ini jenazah Pakubuwono XIII lebih dulu disemayamkan. Sebelum diantar ke pemakaman, masyarakat bisa memberikan penghormatan terakhir saat di Masjid Pujosono sejak Senin 3 November 2025. Lalu kenapa Pakubuwono XIII Raja Solo dimakamkan di Imogiri, Jogja? Pakubuwono XIII akan dimakamkan di Astana Raja-Raja Mataram Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana pendahulu Raja-Raja Solo. Pemakaman Raja-Raja Terah Mataram Islam di Imogiri ini sudah berlangsung sejak era Sultan Agung. Tradisi sejak era Sultan Agung ini kemudian berlanjut hingga penerusnya, baik oleh Keraton Solo maupun Keraton Yogyakarta. Mataram Islam sebelumnya terpecah menjadi Keraton Solo dan Keraton Yogya melalui Perjanjian Giyanti pada 1755 yang juga dikenal sebagai Palihan Nagari. Setelah perpecahan kerajaan itu, tradisi pemakaman raja-raja di Imogiri juga berlanjut untuk susuhunan dari Keraton Solo. Kendati secara geografis Imogiri lebih dekat ke wilayah Keraton Yogyakarta. Berdasarkan rute jalan Google Maps, Keraton Yogyakarta dan Astana Imogiri hanya berjarak sekitar 16 km. Sebaliknya, Astana Imogiri dan Keraton Solo terpaut jarak sekitar 75 km. Uniknya, meski lebih dekat ke Keraton Jogja, sebagian Imogiri sempat diakui sebagai wilayah dari Keraton Solo. Atau dalam artian lain, sebagian wilayah Imogiri tersebut secara administratif pernah menjadi milik Keraton Solo di luar wilayah intinya. Mengutip laman Imogiri, salah satu ketentuan Imogiri masuk Solo ini tertuang dalam Perjanjian Klaten pada 27 September 1830. Tidak hanya Imogiri,
wilayah Kota Gede yang merupakan wilayah di daerah istimewa Yogyakarta saat ini juga pernah diakui menjadi milik Keraton Solo. Karena daerah enklave tersebut, dulu muncul istilah Imogiri Surakarta dan Kota Gede Surakarta. Wilayah Imogiri Surakarta itu meliputi Kalurahan Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, dan Kalurahan Giri Rejo, ditambah Kalurahan Dilingo, Mangunan, Muntuk, dan Kalurahan Temuh. Sedangkan Kapanewon Kota Gede Surakarta meliputi Kalurahan Jagalan, Singosaren, Segarayasa, Bauran, dan Kalurahan Wanalela. Ditambah Kalurahan Terong serta Jatimulyo. Perlahan, Imogiri dan Kota Gede kemudian dimasukkan ke dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya lewat Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang pengubahan kedudukan wilayah daerah enklave Imogiri, Kota Gede, dan Ngawen. Sebagai informasi, Ngawen yang berlokasi di Gunung Kidul juga sempat menjadi wilayah enklave Kadipaten Mangkunegaran yang puranya berada di Kota Solo. Lantas, muncul regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enklave Imogiri, Kota Gede, dan Ngawen. Lalu juga ditegaskan melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 tentang perubahan batas dan nama Kapanewon Imogiri, Gondowulung, dan Kota Gede dalam Kabupaten Bantul. Meski kini sepenuhnya menjadi wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Keraton Jogja dan Keraton Solo masih sama-sama memiliki kewenangan untuk merawat Astana Imogiri. Hingga saat ini, abdi dalam dari kedua keraton juga masih saling berdampingan dalam merawat Imogiri. Sementara itu, melansir laman pemerintah Kabupaten Bantul, Astana Makam Raja-Raja Mataram Imogiri atau Makam Raja Pajimatan Imogiri sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Agung. Makam ini dibangun oleh Sultan Agung sekitar 1554 Saka atau 1632 Masehi dan selesai pada tahun 1566 Saka atau 1645 Masehi. Makam Imogiri pertama kali digunakan pada 1568 Saka 1644 Masehi setelah Sultan Agung mangkat. Setelahnya, raja-raja keturunan Mataram Islam, baik dari Solo maupun Jogja, juga dimakamkan di Imogiri. Makam raja-raja Mataram Imogiri memiliki setidaknya 8 bagian, yakni Astana Sultan Agungan, Astana Pakubuanan, Astana Suwargan, Astana Besiaran, Astana Saptorenggo, Astana Kasuargan, Astana Kapingsangan, dan Astana Kaping Sedasan. Astana Sultan Agungan dan Astana Pakubuanan merupakan tempat makam raja-raja yang memerintah Mataram sebelum kerajaan dibagi menjadi 2, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam Astana Sultan Agungan terdapat makam Sultan Agung dan Susuhunan Amangkurat II. Pada Astana Pakubuanan terdapat makam Susuhunan Pakubuwono Pimalum, Susuhunan Amangkurat IV, dan Susuhunan Pakubuwono II. Sedangkan keenam astana lainnya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu untuk Raja-Raja Solo yang berada di sayap barat dan untuk Raja-Raja Yogyakarta yang berada di sayap timur. Khusus untuk Raja Keraton Solo terdapat 3 bagian. 3 bagian dari Keraton Solo tersebut, diantaranya Astana Kasuwargan, Susuhunan Pakubuwono III, Pakubuwono IV, dan Pakubuwono V. Astana Kapingsangan, Susuhunan Pakubuwono ke-6, Pakubuwono ke-7, Pakubuwono ke-8, dan Pakubuwono ke-9, serta Astana Kaping Sedasan, Pakubuwono 10, Pakubuwono 11, dan Pakubuwono 12. Rencananya, Sunan Pakubuwono 13 yang baru mangkat akan dimakamkan di Astana Kasedasan. Jenazah Sinuwun ke-12 Solo ini akan berada satu kedaton
dengan makam 3 pendahulunya, yakni Pakubuwono X, Pakubuwono XI, dan Pakubuwono XII. Kepergian Sinuhun Pakubuwono XIII bukan hanya kehilangan bagi keluarga keraton, tetapi juga bagi masyarakat yang menunjung tinggi warisan budaya Jawa. Dalam diam dan keteguhannya, Pakubuwono XIII telah menorehkan jejak kepemimpinan yang akan dikenang sebagai bagian dari sejarah panjang Kasunanan Surakarta. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.